sebagai, bukan karena sebagai komite, tapi sebagai wakil murid kelas 5. Jadi sebelum menuju ke pertanyaan saya, mungkin ada beberapa masukan atau lebih tepatnya evaluasi. Jadi terkait dengan buku Binpres, kalau memang ditetapkan setiap Jumat awal di tiap bulannya, mohon tetap istiqomah diperlakukan untuk jadwal tersebut, karena belajar dari yang sudah-sudah, buku Binpres itu hanya dilaporkan jelang PTS dan jelang PHT saja. Seperti halnya kemarin juga buku prestasi untuk pondok Ramadan sempat di awal disampaikan nantinya akan dikumpulkan setelah Ramadan atau hari raya. Realisasinya tidak seperti itu, jadi hanya dilaporkan sebatas berlangsungnya pondok pesantren selama kurang lebih 1 minggu. Mungkin itu evaluasi dari saya. Yang kedua, kalau memang nantinya tidak diberlakukan adanya PTS, apakah ada kesempatan bagi siswa untuk mengikuti remedi atau memperbaiki nilai pasca evaluasi tiap mapelnya? Mungkin itu dari saya. Terus ada lagi Bu, untuk masalah SOP school visit. Saya tadi kurang mendengar apakah memang SOP school visit atau home visit tidak diperkenankan orang tua untuk menunggui seperti yang disampaikan oleh Bu Rahma tadi di atas, bahwasanya orang tua tetap menjemput seperti biasa, cuma tidak diperkenankan untuk menunggu di area sekolah. Kalau mungkin di sekolah bisa menunggu di masjid melakukan ibadah sambil menunggu, kalau memang rumahnya cukup jauh, dirasa seperti itu. Kalau harus pulang lagi, balik lagi mungkin memakan waktu. Tapi kalau nanti memang diperlakukan untuk home visit, maka orang tua juga tidak diperkenankan untuk menunggu di lokasi, karena untuk kenyamanan bersama, mungkin seperti itu. Untuk yang di sekolah pun saya harapkan nanti tadi ada item bahwasannya siswa disarankan atau diharapkan membawa bekal dan minuman sendiri. Saran saya, karena di tiap kelas kan disediakan dispenser Bu, mohon itu juga dikosongin, karena untuk mengisi botol pasti mulut akhirnya dari mulut ke mulut yang menempel di kerannya dispenser. Mungkin seperti itu. Jadi diharapkan orang tua membawakan bekalnya, untuk minumnya juga mungkin lebih diperhitungkan selama 2 jam itu kira-kira kebutuhan anak berapa. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan yang metode luring. Kalau kita melihat situasi saat ini di Jawa Timur cukup mengerikan. Surabaya malah bersih omongan termasuk zona yang bisa membentuk COVID. Sehingga apa yang ditargetkan untuk luring? Apa bedanya target luring dengan daring? Seandainya memang targetnya tidak terlalu berbeda, dan karena tadi pertama adalah keselamatan anak, keselamatan kesehatan pasti kita pegang itu nomor 1. Kalau memang targetnya tidak terlalu jauh antara luring dengan daring, saran saya luring cukup 1 misalkan, home visit saja atau school visit. Karena yang kenapa terjadi penyebaran seperti ini? 1, tidak disiplinan semua masyarakat. Bayangkan kalau itu pada anak-anak, apakah kita sanggup menjamin bahwa anak kita berdisiplin dalam mencuci tangan, dalam bermasker, seperti itu? Maka jangan sampai menjadi kluster-kluster baru penularan dengan membuka luring gitu. Itu yang menjadi kekhawatiran saya, karena jujur di luar sudah tidak karu-karuan penyakit ini. Jadi kalau memang targetnya hanya mungkin sebagai bentuk pembelajaran kedisiplinan, melatih kebiasaan yang sehat, bukan waktunya kali ini untuk itu. Kita waktunya pencegahan kali ini.
Itu habitnya anak. Habit melatih tidak hanya seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Habit itu lama. Jadi saat ini kalau memang targetnya luring, tidak terlalu jauh dengan daring apa yang diharapkan, mohon dipikirkan lagi. Hanya satu teknik saja, school visit atau home visit. Gitu. Kemudian dipastikan, yakin bahwa apakah betul-betul yang dewasa saja sulit kita disiplin di masyarakat yang masker berapa persen kita, yang menceritakan berapa persen, apa anak-anak kita bisa kita percayakan saat ini untuk hidup dengan kemampuan pikir mereka yang masih seperti itu. Atau kalau memang sangat diperlukan, seandainya memang ini apakah ini dalam 1 hari mungkin yang contoh yang school visit itu ada kelas 1, kelas 2 begitu, dalam 1 hari akan jemput kelas 1 dengan saja hanya misalkan kelas 5 saja gitu, berarti banyak. Ya prinsipnya dipastikan bahwa kedisiplinan anak-anak itu bisa lihat sekolah benar-benar jamin, karena memang sumber penularan kita droplet itu nafas kita ini sudah disedot sama yang satunya masuk, ya. Apalagi kalau mereka makan, mereka punya bekal sendiri-sendiri, oke. Saat makan terpaksa membuka masker, ngobrol sana sini, kesana. Saya yakin itu sulit dikendalikan pada anak-anak. Kita yang dewasa saja, jadi pertimbangan luring saya yang mohon diperhatikan lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mungkin karena saya yang agak kurang paham tentang penjelasan pembelajaran yang saya tangkap tadi itu kan mesti ada aplikasi itu WA, terus kayaknya Zoom, terus itu kayaknya bisa di HP saja ya. Tapi kayaknya puisi itu bisa di laptop ya. Jadi gini Bu. Mungkin bukan cuma saya yang sebenarnya HP itu di rumah cuma 1, yang aktif itu 1, punya nomornya bundanya, kakaknya ada, adiknya ada. Saya berharap ada aplikasi yang bisa dipasang di laptop atau komputer lah minimal. Jadi kalau teleponnya tadi sudah ada tepat waktu dan lain sebagainya, tentunya ya itu yang pertama. Terus yang kedua tentang pembelajaran. Saya berharap itu kalau yang kemarin ya ini hanya pengalaman yang kemarin. Itu kan anak hanya sepertinya dikasih kayak latihan soal, terus anak diberi tugas, ya bisa melalui video, mungkin Bu ya kan tadi nggak dijelaskan detail pembelajarannya saja. Karena kalau hanya untuk membaca saja, saya nggak lihat yang lain-lain, saya lihat anak saya aja. Kadang itu anak begini, aduh males bunda aja yang bacain, aku dengerin gitu Bu. Mungkin nanti bisa berupa rekaman atau video itu untuk materi-materinya itu loh Bu. Kemudian anak-anak diberi tugas. Terus kemudian ini, tadi sepertinya apa itu memakai seragam ya, saya kurang tadi. Untuk pengumpulan tugas katanya. Biasanya soal ini kan sudah dikirim bisa lewat video atau bisa lewat foto. Mungkin Bu, mungkin di saat pembelajaran itu mungkin pas materi apa, biarlah kita wali murid mengirim video, anaknya mengenakan seragam di hari yang itu juga. Kemudian sampai pun yang mungkin bocor atau apa. Ini kalau WhatsApp itu kan kayaknya memori bisa kepenuhan Bu ya. Itu ada aplikasi kemarin kebetulan kakaknya pakai, itu Telegram. Memang memorinya sangat kecil Bu, itu membantu sekali untuk HP-HP yang lemot kayak punya saya Bu ya. Itu mungkin bisa ditambahkan. Ya itu saja Bu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Respon dari saya dulu. Yang pertama yaitu buku pintar bisa untuk rutin dicek atau digunakan seperti itu. Insya Allah untuk masa ini kami akan bisa dengan semaksimal mungkin untuk memantau anak-anak lewat buku pintar dengan memanfaatkannya dengan maksimal. Nanti di buku pintar itu ada panduannya seperti ini.
misal di penilaian sholat anak-anak itu sudah ada panduannya untuk memudahkan orang tua juga. Di sini, buku di sini juga sudah ada poin-poin penilaiannya. Nah, untuk pengumpulannya nanti akan kita ketikkan setiap hari Jumat awal bulan. Untuk bulan Juli kemarin sudah menerima semua kan buku tugas yang sementara, yang satu lembar sudah boleh diisi. Nah, nanti karena sudah tahu kelasnya masing-masing siapa, di awal bulan Agustus bisa dokumentasikan kemudian dikirimkan ke wali kelasnya seperti itu. Hari Jumat pertama awal bulan itu. Oke. Untuk bulan-bulan berikutnya juga seperti itu. Untuk mengaji, sholat, kemudian puasa juga dilaporkan di awal bulan hari Jumat minggu pertama. Seperti itu. Kemudian untuk PTS, apakah ada kesempatan dari siswa untuk remedi? Insya Allah pasti ada kesempatan siswa untuk remedi, karena kita tidak boleh memasukkan nilai anak-anak yang maksud saya anak-anak punya kesempatan untuk memperbaiki nilainya seperti itu. Jadi remedi insya Allah akan ada, tetap ada remedi untuk perbaikan nilai anak-anak yang dimasukkan ke nilai rapor PTS. Jadi tidak murni serta-merta nilai anak-anak misal berapa itu berarti jika masih belum memenuhi kriteria, anak-anak harus tetap melaksanakan remedi itu. Kemudian tadi mohon maaf saya juga belum menyampaikan, orang tua tidak diperkenankan menunggu di sekitar sekolah. Betul sekali, terima kasih Bunda Rasya. Untuk SOP kegiatan luring school visit, ketika anak-anak juga tidak diizinkan berkeliaran di sekolah, bermain-main di sekitar sekolah, maka orang tua juga, untuk yang seperti biasa ya, orang tua hanya mengantarkan, kemudian anak-anak sudah bisa dipindah. Bisa dibaca, tidak perlu cuma 2 jam tak tunggunya aja. Mohon maaf sekali, ini tidak diperkenankan menunggu di sekitar sekolah dan juga di sekitar masjid itu. Kemudian saran selanjutnya, air minum jangan disediakan. Insya Allah anak-anak tidak akan disediakan air minum. Jadi mau tidak mau harus membawa dan tidak boleh meminta kepada teman-temannya seperti itu. Terima kasih Mama Rasya. Ini saya menegaskan kembali, untuk remedi itu memang pasti diberikan saat selesai pelaksanaan penilaian. Jadi akan ada kesempatan untuk anak-anak. Kemudian untuk buku Pinterest ini memang masih dalam revisi dari catatan pertama. Kita sudah bedah bersama Bapak Ibu Guru sehingga Bapak Ibu Guru tahu isinya dan bagaimana memaksimalkan itu, dan sekolah sudah mengharuskan untuk buku Pinterest ini intensif digunakan secara maksimal. Mudah-mudahan nanti betul-betul bisa dilaksanakan. Kemudian untuk menunggu, memang untuk menunggu di halaman sekolah atau di area sekolah kami tidak mengizinkan secara SOP-nya. Tapi kalau rumahnya jauh, waktu untuk balik kembali lagi itu nggak nutup, bisa ditunggu di masjid. Mungkin bisa sambil menunggu sholat duha atau mungkin tilawah di sana. Mungkin bisa bermanfaat begitu. Jadi kami hanya menghindari kerumunan dan pergerakan orang tua di sekitar halaman sekolah. Kemudian dari Bunda Habibie, ini terima kasih sekali untuk pertanyaan dan masukannya. Memang sesuatu dilakukan itu ada target ya Mama ya. Mungkin target kami dengan target Mama itu ada sedikit perbedaan. Mama di bidang kedokteran, setahu saya begitu. Kami di bidang pendidikan. Tapi memang sekarang ini urusannya sama kesehatan ya Mama ya. Jadi sehat selamat itu nomor 1.
Kami juga ingin seperti itu. Tetapi kami juga ingin memberikan pelayanan yang lebih kepada anak-anak dari sisi sentuhan secara hati. Gitu. Nah, memang untuk target 100% tidak bisa tercapai, ya, tidak bisa memenuhi harapan siapapun dengan cara yang kita lakukan saat ini. Kami inginnya seperti itu, jadi tetap di rumah saja, daring saja. Tetapi di sisi lain kami ingin memberikan pelayanan yang berbeda, tapi di sana kami ingin memberikan pembelajaran juga bahwa anak-anak ini juga harus diajarkan disiplin di tempat yang sebenarnya. Maksud kami seperti itu. Karena ini mohon maaf nanti kalau kami keliru menyampaikan bahwa virus ini tidak akan hilang, kan begitu ya Bapak ya? Tidak akan hilang. Kemudian kehidupan anak-anak ke depan itu akan menghadapi kondisi seperti ini selamanya. Dan mereka harus menghadapinya di situasi yang berbeda pula, tidak di rumah terus. Dan di zaman yang kapan lagi kita tidak tahu. Jadi kami ingin memberikan edukasi di situ bahwa mereka ketika bertemu temannya harus bagaimana, kemudian ketika belajar bersama juga bagaimana protokolnya kita juga sudah siapkan di sekolah. Nanti mungkin kami minta Bu Dokter bisa mensurvei kami juga. Ada masukan mungkin harus apa lagi yang kami siapkan gitu. Kalau memang tadi kalau tidak salah memahami saya bahwa kalau bisa salah satu tadi itu di sekolah saja gitu, tadi Ibu menyampaikan. Kami mohon masukannya. Kami sudah menyiapkan semua protokol itu dan sudah membudayakan di Bapak Ibu guru. Kami ingin memberikan edukasi kepada murid-murid juga. Bagaimana dia nantinya akan menghadapi situasi ini di kondisi nyata. Jadi mereka harus APD-nya bagaimana, kemudian bagaimana bersikap dengan dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Itu target kami. Tapi kalau dari sisi kesehatan masih berbahaya. Makanya tadi kami minta masukan apa yang harus kami siapkan. Kalau memang target kami juga harus dicapai begitu. Nah, nanti kalau memang masukannya adalah salah satu saja, memang pertama nanti yang akan kami lakukan adalah di sekolah dulu. Yang klaster ini kami masih lihat ulingnya bagaimana kondisinya. Dari 2 hari ini memang klaster lebih sedikit. Yang lebih banyak itu ke sekolah. Dari 2 kelas yang sudah hari Senin dan Selasa. Nah, kalau memang seperti itu dengan berbagai pertimbangan kita bisa pending dulu yang klaster. Nanti kami mohon informasi dari Bu Dokter untuk kapan kita bisa masih lebih aman daripada sekarang. Kalau sekolah mungkin karena tempatnya tidak berganti-ganti gitu ya maksudnya. Jadi di satu tempat yang sudah dipastikan, mungkin masukan ini sangat memberi pencerahan untuk kami di sekolah. Kami mohon nanti diberikan masukan juga untuk persiapan kami ini apa yang harus ditambah begitu, Pak Habibie. Jadi kalau kedisiplinan anak-anak memang tidak ada yang bisa menjamin, memang betul keselamatan memang tidak ada yang bisa menjamin, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin dengan SOP yang kami buat itu dari sisi edukasi. Maksud kami begitu, dari sisi edukasi. Bagaimana anak-anak kita ini menghadapi kenyataan ini sampai dia nanti kapan tidak tahu dengan pendidikan yang kami berikan. Itu target kami Bu Dokter. Kalau nanti memang ada masukan-masukan untuk target supaya tercapai, kami sangat berharap untuk itu. Atau sangat mohon maaf kalau ini membuat Mama Galong mungkin ya. Mungkin kok berani-beraninya membuat seperti ini. Memang kami ya istilahnya mundur alon-alon, maju mundur cantik gitu ya. Ini gimana ya, bagaimana bisa terlayani di berbeda dengan yang semester kemarin. Insya Allah seperti itu Pak Habibie. Terima kasih masukannya akan kami pertimbangkan. Kemudian untuk Bunda Zizi tadi ya, mungkin tadi ada pertanyaan tentang apakah bisa diaplikasikan di laptop gitu ya. Saya mungkin sekedar data bisa dilengkapi. Insya Allah yang Zoom itu bisa di laptop ya. Kalau WA memang harus di HP karena kan terkait dengan akunnya, dengan nomornya. Kemudian insya Allah di semester ini kita akan harus ada perbedaan. Jadi video pembelajaran, kemudian PPT itu akan diberikan karena di semester 1 ini adalah pelajaran semuanya
baru. Kalau semester 2 mungkin ada pengulangan ya. Di semester 1 ini semuanya baru, apalagi kelas 1 baru. Ini insya Allah akan lebih interaktif untuk di pembelajaran. Mungkin saya sementara memberikan itu, nanti mungkin dari teman-teman guru kelas bisa melengkapi. Terima kasih Bu Rahma. Yang sudah dijelaskan Bu Rahma tadi benar. Untuk meeting bisa diartikan ya. Untuk ini yang kami tekankan adalah untuk barangkali untuk orang tua yang tidak memiliki laptop atau komputer, mohon disediakan Office di HP seperti WPS, aplikasi untuk membuka dokumen atau PowerPoint slide seperti itu. Karena nantinya insya Allah pembelajaran tidak perlu teks, bisa interaktif dengan anak-anak Zoom. Nah, untuk Zoom ini memang dirasa berat dan memang aplikasi di HP itu berat. Kami juga ada alternatif aplikasi yang lain, namanya Jitsi. Dia lebih ringan, tidak perlu menggunakan akun. Jadi ketika wali kelas membuat Zoom, ruangan untuk meeting dengan anak-anak, tinggal klik saja, tidak perlu memasukkan email, password apapun seperti itu. Itu mungkin di laptop juga bisa. Itu bisa jadi alternatif. Kemudian tadi ada untuk aplikasi Telegram bisa juga benar. Jika berkenan, kita bisa membuat grup di Telegram. Selain lebih ringan, untuk jumlah grup di Telegram itu tidak terbatas. Kemudian untuk gambar, video tidak harus di download, maksudnya bisa dibuka, tidak harus bisa dimasukkan ke HP seperti itu. Itu bisa jadi lebih ringan bagi saya belajar seperti itu. Nanti bisa kita lanjutkan di grup, bisa. Karena memang untuk aplikasi ini memang banyak sekali alternatifnya seperti itu. Nah, dan lagi insya Allah nanti akan ada video-video pembelajaran dari Bapak Ibu guru yang anak-anak bisa tonton di YouTube. Yang pastinya dengan pengawasan orang tua seperti itu. Ya. Jadi tidak melulu teks. Dan tetap ada teks, tetap ada. Nah, itu untuk memandu jalan belajar. Ya. Terima kasih. Itu ya, Bunda semuanya menanyakan beberapa hal. Tadi sudah dijawab oleh wali kelas dan juga oleh kepala sekolah. Mungkin perlu sedikit saya tambahkan bahwa untuk remedial itu nanti kan saya tadi ditanya untuk ulangan hari ini bagaimana, itu terkait subtema gitu kan. Nah nanti satu tema itu kalau untuk K5 kan ada 3 subtema. Nah nanti setelah 1 KD, misalnya pada matan bahasa Indonesia yang keluar adalah KD 3.1 tuntas dengan 1 KD itu maka akan ada bahasa remedial. Jadi akan jauh meringankan karena apa? Kan tatap muka jarang bertemu ya, jadi diambil per KD untuk pengambilan remedial seperti itu lebih efektif begitu. Nah untuk pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawab dan insya Allah aplikasi yang ada ini akan diciptakan untuk mempermudah semua proses, apalagi dalam proses pembelajaran dalam masa pandemi seperti ini. Semoga kita semua bisa belajar ya. Semoga dipaksa untuk belajar, kita juga untuk belajar gimana proses ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal seperti itu. Untuk berapa? Aku menambahkan dari Pak Habibie tadi, mungkin ada yang kesulit yang datang ke sekolah tadi apakah semua level begitu ya. Jadi kami sudah membuat simulasi kelompok bahwa yang datang ke sekolah tadi seperti saya jelaskan hanya 2 kelompok, 1 level. Itu ada 2 kelompok itu 1 kelompok 5 anak atau 6 anak, jadi hanya 12 anak yang ke sekolah. Seperti itu. Jadi tidak ada kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kelasnya sama dan jumlahnya maksimal 12 anak. Kemudian waktunya pun tidak sering, hanya 1 bulan 1 kali. Itu saja sekolah. Ke klaster kalau memang nanti memang harus bisa dilayani ya 1 kali dalam 1 bulan. Seperti itu. Dan anak klaster 1 masuk klaster berikutnya ada jeda berapa minggu? 1 bulan. Kelas 2 juga 1 bulan sekali, gitu kan? Iya. Artinya antara kelas
kalau di sekolah ya. Jadi kalau di sekolah itu tadi saya sampaikan bahwa kita efektif untuk satu semester kan 6 bulan ya sebenarnya. Tadi kita efektifnya mulai bulan Agustus sampai November. Jadi bulan Agustus anak-anak itu misalnya disepakati itu 1 kali datang ke sekolah pada bulan Agustus, 1 anak. Nah, pada situ ditunjukkan misalnya pada minggu pertama hari Senin tanggal 3 bulan Agustus itu ada anak kelas 5A kelompok 1, 5B kelompok 1, di mana jumlahnya mungkin 6 ya per kelompok. Jadi nanti ada 6 kelompok 1 di sana, 6 kelompok 1 di sebelah sana. Jadi pada satu sesi itu 2 jam hanya ada anak 12 pada jam itu, tidak ada anak yang lainnya. Setelah itu siang nanti ada anak kelas 4 kelompok 1 tidak menempati ruangan yang sama, pada ruangan yang berbeda. Setelah ada jeda setengah jam. Jadi misalnya jam 9.30 anak kami udah pulang, setengah jam kosong, habis itu jam 10 baru ada jadwal untuk kelas 4. Jadi benar-benar kita jangan sampai banyak. Jadi memang per kedatangan satu sesi itu hanya 10 maksimal 12 anak yang datang pada saat itu. Pada bulan Agustus saja. Jadi setelah anak itu datang bulan Agustus selesai, sudah nggak ada lagi datang ke sekolah. Nanti ada bulan September lagi, 1 kali lagi. Jadi nanti setiap anak itu mendapatkan hak 4 kali meeting dengan gurunya. Apakah itu bentuknya ke sekolah atau bentuknya klaster seperti itu? Mungkin yang dimaksud Mama Habibie itu jenjang antara kelas 1 dan kelas 4. Ya, betul. Saya paham maksudnya. Memang sementara simulasi yang kami buat itu tiap hari tapi beda kelas. Nanti ketemunya juga 1 bulan, cuma dalam 1 minggu rapat gitu namanya. Kalau Mama nanti memberi pertimbangan, ini harus paling tidak ada jeda, ya 1 minggu sekali. Berarti minggu ini hanya kelas 5. Kemudian minggu depan kelas 4 dan seterusnya. Akan kami sesuaikan dengan itu kalau memang itu menunjang untuk lebih kepada keselamatan. Sekali dia kena, Ya, biarkan pulang ruangan bersih. ada jeda. Oke. Masuk. Matur nuwun Mama Habibie. Kalau untuk klaster mungkin akan sama seperti itu ya Mama ya. Jadi harus ada jeda 1 minggu minimal. Matur nuwun masukannya nanti akan kami tinjau kembali jadwal kami dan mudah-mudahan ada masukan-masukan lain yang lebih menguatkan untuk program. Matur nuwun. Ada lagi? Sampun ya. Begitu ya, Bunda. Jadi mungkin ada pertanyaan lain,